Hal apa aja yang dilarang ketika kita burung kenari kita sedang birahi? Birahi koncong masih nabrak-nabrak itu loh. Itu hal apa aja yang dilarang? Mulai dari perawatan, mulai dari extra fooding, dan mulai dari penanganannya baik di gantangan ataupun di rumah. Teman-teman wajib pantingin ini karena ini banyak yang belum paham di sini dan masih melakukannya sama. Dibiarin alhasil dia nggak kondisi yo gitu-gitu aja. Kita bahas sampai tuntas dan jangan lupa teman-teman subscribe dulu sama like, terutama di share dong di media teman-teman pakai, mulai dari IG, Facebook, Twitter dan sebagainya, TikTok, pokoknya di share ya. Hanya dengan cara itu Mas Dika dan teman-teman dan tim bisa semangat. Sekali lagi jangan lupa di share dan kita akan bahas sampai tuntas. Mudah-mudahan nanti mengerti teman-teman. Kita bahas secara perlahan aja ya biar teman-teman tidak salah fokus. Sekali lagi klik subscribe-nya dulu. Oke. Kita bahas mulai dari perawatan dulu ya. Kita bahas pelan-pelan baik biar dong ngerti lah. Perawatan. Kalau burung kita sedang birahi atau kenceng masih nabrak sana sini, atau dia kategori burung aman tapi dia tingkahnya masih belum aman, masih ngerek-ngerek itu, jadi tak geser tangkrian dulu, kayak kena di tempo dulu itu, ataupun masih sayapnya sampai turun-turun itu masih kencang, masih birahi lah. Perawatannya kita dimulai dari hariannya dulu. Sebelum burung masuk ke gantangan, teman-teman pahami hariannya itu gimana perawatannya. Apakah burung kayak gitu masih dijemur? Itu harus diperhatikan dulu teman-teman. Jadi kalau saya kategori burung yang birahi itu tidak boleh dilakukan penjemuran. Kedua, ablaknya agak diamatin. Jangan burung kayak gitu kita rodong full. Mau burung besar mau burung kecil itu birahi tidak boleh dikerodong. Rodongnya malam hari itu dari mulai dari penjemuran, mulai dari pengrodongan, terus umbar. Masih banyak yang kurang paham. Ketika burung birahi justru malah kita olahragakan di umbar, itu kurang tepat. Itu bukannya burung malah kondisi tapi malah makin kenceng karena dia olahraga kanan kiri. Ketika dimasukin di kandang iya lemes tapi besoknya dia makin kenceng. Jadi kalau pengumbaran itu nggak boleh, burung birahi nggak boleh diumbar. Masih banyak yang kurang tepat di posisi ini. Jadi burung birahi itu malah bagusnya kita embun, tidak harus setiap hari lor, hanya 1 minggu 3 kali 2 kali udah lebih dari cukup. Itu gak perlu setiap hari juga. Dan kita kan juga lihat posisi cuaca juga. Cuaca kurang bagus ya jangan diembun gitu. Nah pengembunan itu bisa dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit ya, jam 5:30. Yang penting cuacanya enak lah, kita buka lawang, buka pintu rumah itu hidup itu segera, itu bagus. Terus mandinya, burung birahi itu kuncinya juga di mandi. Mandi itu dilakukan setiap hari, dikasih cepu aja kan, kita nggak mainan jemur ya. Kita awal di depan tadi itu diangin-anginkan, keluar rumah diembun, diangin-anginkan, mandi jadi satu itu di bawah itu, terus habis itu diablak jadi satu di atas kayak video-video Mas Dika sebelumnya. Habis itu masuk tanpa kerodong, tanpa umbar. Terus kalau burung nggak mandi biarin, nggak apa-apa, besoknya dia mandi kok. Burung itu nakar sendiri mau dia mandi nggak mandi lur. Jadi jangan khawatir, Mas kalau nggak mandi diapain ya, semprot ya, nggak usah, biarin aja. Kalau pagi ya, tapi beda lagi kalau malam. Kalau penanganan malam yang posisi birahi itu juga perlu mandi malam, tapi tidak harus setiap hari lur. Bisa jadi kita ambil poinnya 1 minggu 3 kali, sama seperti pengembunan itu. Kredit poinnya harus teman-teman amati dulu. Terus pemberian extra fooding, pemberian pakan tuh perlu diamati. Ada kategori pakan kencang, ada pakan rendah. Kategori pakan kencang itu yang mengandung protein banyak, yang mengandung biji niger banyak, di edaran banyak banget. Mas Dika tidak bisa menyebutin itu ya karena brand. Contohnya Mas Dika sebutin brand Mas Dika aja. Pakan rendah, amfibi tanpa niger. Tuh, jadi kalau kita posisi burung birahi jangan pakai pakan kencang, stop dulu, disesuaikan. Intinya di burung birahi itu gimana caranya burung itu yang tadinya nabrak kita bikin nggak nabrak, dalam arti penurunan kondisinya gitu loh. Yang tadinya gercep banget bunyi terus tapi nabrak sana sini
setelah kita pakai settingan Mas Dika ini atau perawatan Mas Dika, dia nurun bunyi hanya 2-3 kali, biarin. Tapi kan progresnya kelihatan bahwa burung itu ada penurunan gitu loh. Itu dari segi komposisi yang Mas Dika jabarkan itu. Terus pakannya udah rendah, extra fooding. Burung kayak gitu nggak boleh kita extra foodingnya pakai extra fooding yang mengandung protein seperti yang Mas Dika jabarkan di pakan tadi, protein dan kencang, niger dan sebagainya. Tidak boleh extra fooding itu juga dikasih yang tinggi seperti telur, seperti apel, seperti sayurannya brokoli, sawi sendok, sawi pakcoy, sawi sendok ya, sawi pakcoy ya, sawi daging, terus sawi selada, sayur selada, terus ada lagi fruity egg tidak boleh, terus ada lagi jagung tidak boleh. Jagung itu atau apakah kategori untuk naikkan birahi? Tidak, dia kategori untuk pengenyang. Kalau burung pengenyang dan kencang ya, jadi burung itu kayak singset itu loh dikasih jagung, jadi kayak sayap itu ngempet, bulu-bulu itu kayak ramping itu loh, itu kategori untuk jagung, tidak untuk naik birahi ya. Jadi kalau orang yang berbicara untuk burung itu dikasih jagung naik birahi itu salah. Tidak ada sejarahnya jagung itu bisa naik birahi. Kenceng ya, nanti ngempet enak badannya. Itu setahu saya ya, pendapat saya lur. Karena pendapat setiap orang berbeda-beda. Kita ambil poinnya yang tak jelasin di depan tadi, oke? Terus dari segi extra fooding itu baru kita masuk tahap perawatannya yang tak jabarin di depan tadi. Kita masuk lebih detail. Nanti teman-teman ambil poinnya, singkatnya saja dan praktekkan dulu. Kita jabarin secara lengkap, oke? Sekali lagi amati videonya, pantengin, jangan sampai salah, oke? Pagi keluar, misalkan jadwal pengembunan, pagi keluar timbun setengah 6 itu, habis itu burung setengah jam sampai jam setengah 7 itu burung keluar, burung ditaruh bawah semua, jentrek jadi satu, kasih cepok, akan dilepas, cuma kasih cepok mandi di bawah itu, yang tangkringan bawah itu, kasih semua jentrek jadi satu. Misalkan punya 10 ekor ya jadi satu di bawah. Jadi kalau misalkan burung gede yang lainnya itu baru enak posisinya nggak birahi, jemur ya itu biar jemur aja, jemur dulu baru nanti ikut mandi yang lainnya. Jadi nunggu itu jemur dulu. Setelah mandi itu burung selesai perawatan kan, kita bersihin sangkarnya, ganti korannya, berikan extra fooding, terus baru burung diablak ya loh. Nah, waktu habis mandi itu kita amati apabila burung nggak mandi, sekali lagi ya tak jabarin detail, biarin, nggak usah kita pasain sampai disemprot, biarin aja sesuai kesenangan dia, toh dia besok mandi kok, jadi jangan khawatir. Terus burung kasih extra fooding timun dulu, misalkan ini hari Senin timun dulu, terus besok hari Selasa bisa pakai gambas, besok hari Rabu bisa pakai sawi putih. Nah itu kita selang-seling, yang penting extra fooding yang mengandung protein dan kencengnya itu jangan dulu yang tak jabarin di depan tadi ya. Ya setelah dikasihku itu vitamin juga enggak dulu, pakannya pakan rendah, baru burung digantung, diablak namanya, jaraknya ya 30 cm atau 1 meteran, biar dia puas dulu. Mau nanti dia nabrak jungkel, biarin, nanti progresnya kelihatan, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu kelihatan perkembangan dia. Terus setelah diablak itu burung masuk dalam rumah, jangan dikerodong. Ingat, jangan dikerodong, disekat aja yang model sekat-sekatnya, yang tingkah lakunya agak dia pola terus yaitu paling pinggir, yang dia enak anteng itu tengah. Kalau punya 3 burung Mas Dika yo dipelencar, 1 di kamar mandi, 1 di ruang tamu, 1 di dapur. Kalau modelnya yang disekat-sekat, disekat. Nah nanti sore baru burung diablak lagi satu-satu, gak usah terlihat lagi kayak yang pertama tadi ketika kita habis perawatan. Jadi satu keluar sambil kita amati. Kalau nggak bisa ngamati ya nggak apa-apa sih, bukan prioritas juga. Kita amati kan, kita lihat cuma perkembangan doang, paling 30 menit lah. Terus baru burung dikerodong ketika jadwal tidak di mandi malam. Misalkan 2 hari setelah perawatan itu baru jadwalnya mandi malam, langkahnya gimana Mas Dika? Ya udah, setelah perawatan itu selesai ya kita jam 6-nya baru diablak, tidak setelah jam 3. Jadi jam 6 diablak dulu, habis itu baru mandi malam. Semprot agak basah itu, jadi tidak kasih cepuk ya, tapi disemprot kalau yang malamnya. Nggak apa-apa, kalau malam nggak apa-apa disemprot, kalau pagi jangan. Nanti kebiasaan dia, kalau pagi nggak usah, kalau malam nggak apa-apa. Tuh habis itu dianginkan baru dikasih pepaya, yang jadwalnya mandi malam itu habis mandi malam dikasih pepaya ya. Itu aja sih progresnya, udah detail lengkap lur. Syukur habis mandi malam itu diablak lagi jadi satu, kayak konten Mas Dika yang pembahasan yang kencang dulu itu pernah tak upload.
tak jentrek-jentrek jadi satu di bawah itu. 5 burung, 7 burung, 10 burung, 5 burung, 7 burung, 10 burung, itu setiap malam kayak gitu. Setelah itu sudah mulai agak turun, baru yang agak turun itu mundur. Misalkan tadi full seminggu 7 hari, ya ini jadi 5 hari sampai bener-bener dia enak gitu. Nah, terus pakai metode kawin gimana Mas Dika? Sebenarnya metode kawin udah tak jelasin di video sebelumnya. Itu nggak masalah sih, metode kawin itu lebih dropnya lebih cepat dan lebih fleksibel. Tapi hati-hati, ada yang karakter burung kencang ketika kawin itu dan dia sudah petal dari betina, dia tambah kencang. Nah, itu kalau kita penangannya nggak pas, nggak paham, itu dia setaunya kita itu malah tambah kencang terus. Wah, kok nambah ya gitu. Padahal memang karakternya dia begitu, ketika kita gantung malah dia enak. Nah, ini mau tak jabarin, teman-teman cek aja videonya yang pembahasan kurama itu sama si Sambo, itu ada di situ. Itu ya lur ya, hal-hal poin yang pentingnya ketika burung kita sedang birahi, tidak boleh pakai komponen itu tadi. Gitu aja kurang lebihnya, teman-teman bisa memahami sendiri. Terus yang mau belanja pakan amfibi juga ada, itu linknya di komen paling atas, nanti kasih pinnya, teman-teman belanja di situ. Itu tanpa nikel. Tetap semangat, terus berjuang. Ini event banyak, siapkan gacuannya, jadilah jawara terbaik di kota Anda. Salam pasukan gila-gilo.